guys. Siapa nama kamu? Nama aku Aditya Akbar Sekolah. Nama aku Keiko Cahaya Ruci. Kami dari 10 Islima. Kita bakal bahas tentang Sungai Indus, peradaban di Sungai Indus yang bakal kita bahas sekarang di podcast kita kali ini untuk SIS. Ya, yang gurunya tuh baik banget guys, sumpah. Asli coy, Bu Firda. Ini kita kayak penjilat ya. Oke, lanjut. Oke, yang aku tahu nih ya, sosial budaya Sungai Indus itu. Tadi dulu kamu mau bahas tentang apa nih? Sosial budaya. Sosial budaya. Oke, nih. Kehidupan sosial budaya Iya. di Sungai Lembah Indus. Kita bakal bahas tentang sosial budaya Sungai Indus. Yang aku tahu ya, di saat peradaban itu tuh udah ada sistem statistik ya. Nah, dia tuh udah terbagi jadi beberapa golongan. Stratifikasi emang apa? Stratifikasi maksudnya tuh statistik. Correction. Stratifikasi. Apa ini maksudnya stratifikasi? Dia itu udah membagi jadi beberapa golongan. Terus pembangunannya tuh udah rapi, udah ada pendeta, terus udah ada agama juga. Itu kayak dia jauh lebih maju daripada peradaban-peradaban yang lain dong. Bisa dibilang sih begitu. Dan yang memulai peradaban saat itu tuh bangsa Dravida, sama kayak yang kita pelajarin. Oh iya, bangsa Dravida, iya. Iya. Aku ingat lo pasti tentang bangsa itu. Berarti bangsa Dravida tuh yang kayak yang dia tuh ngawali atau kayak awal permulaan peradaban di Sungai Indus. Iya, dia itu perintis pembangunan kota Mohenjo-daro. Nah, iya itu. Mohenjo-daro. Kamu tahu sih? Dia ada dua kebangsaan waktu itu. Ada dua kota nggak? Iya, dua kota. Mohenjo-daro sama satu lagi apa? Harappa. Harappa. Golongan ras Australoid dengan ciri-ciri kulit hitam kan dia. Iya. Iya, terus kayak Rambutnya ikal. Iya, dalam perkembangannya Kayak teman kita tuh nama Ikal. Ical. Oh iya, sorry. Dalam perkembangannya keberadaan bangsa Dravida itu tergusur oleh invasi oleh bangsa Arya. So sad. Iya, so sad. Tapi ya itu yang mulai mengawali. Itu dia digusur gara-gara rumahnya deket ini kali, rel kereta kali ya. Oh enggak, kalau ini dia diinvasi sama diinvasi. bangsa Arya. Kayak lu sana. Ya pokoknya dia mengawali peradaban di Sungai Indus, guys. Kita mau bahas sosial budaya lagi? Menurut kamu cukup ya? Kayaknya mungkin kalau emang ada lagi, kayak misalkan perkembangan seni atau arsitektur yang sudah tertata, itu benar-benar kayak aku juga salut sih buat peradaban saat itu. Kayak dibanding dengan peradaban yang lain, Sungai Indus tuh kayak paling maju deh kayaknya. Iya sih. Kalau aku bandingin sama yang lain. Udah stratifikasi aja tuh udah bagus. Maksudnya udah ada beberapa golongan ya, mereka berarti udah menjadi manusia yang bersosialisasi satu sama lain. Terus kedua kita bakal bahas tentang kondisi politik dan pemerintahan di peradaban Sungai Indus. Oke, para ahli sih mengatakan kalau pemerintahan peradaban lembah Sungai Indus nggak diketahui secara persis ya. Ya mungkin karena pasti gitu. Ya, karena mungkin kurangnya evidence. Terus kalau dilihat dari dilihat dari bekas-bekas keruntuhan kota serta kesamaan artefak yang tersebar di kedua wilayah kota itu seperti tembakau, timbangan, batu bata. Sebagian arkeolog memperkirakan kota Mohenjo-daro dan Harappa berada di bawah satu pemerintahan. Untung zaman peradaban itu belum ada Freeport. Freeport itu apa ya? Nggak tahu Freeport. Yang itu loh yang ngurus emas di itu. Jadi mereka bisa mengolah sendiri. Coba negara kita diolah negara lain. Jaks. Nggak usah itu nggak usah. Itu cuma kayak bercanda aja ya. Udah lanjut. Peninggalan belibet ya, Bo. Peninggalan peradaban lembah Sungai Indus yang berupa tata kota yang teratur di situs Mohenjo-daro dan Harappa menunjukkan adanya dua jenis pemukiman, yaitu pemukiman kota yang dihuni oleh raja dan bangsawan serta pemukiman administratif untuk rakyat biasa. Raja yang memimpin di kota tersebut menangkap sebagai pemimpin agama. Merangkap.
Merangkap. Merangkap. Kap. Nggak, raja saat itu di situ tuh merangkap sebagai pemuka agama. Jadi ya, Jadi kayak jadi raja tapi sekalian jadi pendeta gitu. iya, jadi dia benar. Jadi semua rakyat tuh bakal dengerin dia karena Jadi dia udah raja jadi pendeta. iya. Keren. Raja yang memimpin di kota tersebut merangkap sebagai pemimpin agama. Terus hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti arkeologis berupa patung The First King atau Raja Pendeta yang ditemukan di Mohenjo-daro. Daro. Daro. Mohenjo-daro. Oh, aku kira Doro. Ndoro? Ndoro. Ini kita lagi Sungai Indus ya, bukan ini Jawa. Iya. Oh iya, sorry ya. Ndoro Jawa. Oke. Maaf ya tadi ada iklan soalnya ada tamu tiba-tiba ngetok. Oke, maaf ya. Tit tadi tuh. Gila nih. Gak boleh nyala. Jadi kita lanjut. Ini perjalanan kita masih jauh banget, men. Podcast ini. Ini cuma emang tamunya banyak banget di sekitar sini. Iya, ini guys. Nah, kita lanjut. Oke, lanjut. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, kedua pemukiman ini diberi batas tembok yang tinggi. Iya, Jadi betul. udah kayak Attack on Titan, Shinjuku no Kyojin. Wah, bau Iya. bawang, wibu. Seru wibu. Iya, udah pokoknya dilengkapi menara sistem saluran air yang tertutup di setiap wilayah memiliki kepala suku. Jadi intinya tuh ya mereka lebih mendengarkan raja dan pemuka agama. Terus ada tahta sosialnya. Kayak Hindu Buddha gitu dong. Iya, sama aja ya. Terus ya mereka juga masih ada kepala suku sih. Kayak RT RW kali harus ini. Cuman di zaman itu belum ada Jokowi kali. Enggak, belum ada Biden. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya ya, ini kedua pemukiman ini ya berarti aku benar nyentuh posisi bangku aja biar nyaman. Diberi batas tembok dan ya udah dilengkapi sama Batas air dan suci lain-lain. juga batas suci. Beda ya. Itu masjid. Namun secara arkeolog juga tidak menampak adanya kemungkinan lain. Itu tidak ada penguasa. Berilah hambamu uang. Ini orang Beri hamba uang. Oh iya. ya pokoknya tuh belum pasti ya. Soalnya ada yang percaya arkeolognya kalau mereka tuh nggak ada penguasa sama sekali. Jadi ya mereka menikmati status sosial yang sama. Tapi kalau misalkan nggak ada pemerintahan, aneh nggak sih? Kacau dong. Iya, itu Nggak kan ada kalau buat aturan. sekarang. Tapi kan tadi ada raja. Ini katanya arkeolognya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kan tadi dibilang kalau tidak menetap nggak pasti. Nggak Bisa pasti jadi- ada raja gitu. Bisa jadi ada raja, bisa jadi enggak. Tapi menurut aku kayaknya lebih memungkinkan kalau mereka ada raja. Kenapa? Iya. Karena mereka tuh lebih maju dibanding peradaban-peradaban yang lain. Iya Karena dan ya di mana ada pemerintahan pasti bakal lebih bagus, lebih rapi, lebih maju. Karena mereka tuh semua tertata. pasti harus ada aturan enggak sih? Iya. Justru karena Aturan mereka yang maju, menjaga tata. mereka. Iya. Aku juga lebih mendukung itu sih. Kalau misalkan nggak ada penguasa sama sekali, ya aneh. Mereka kacau balau dong ya. Iya. Nanti kayak dia. Di kita aja ada hukum, tetap aja kan berantakan. Walaupun nggak seberantakan kalau nggak ada hukum. Ya betul. Kita bahas yang lainnya Tentang yang nggak jauh-jauh dari pemerintahan, ekonomi. ekonomi. Lembah Sungai Indus merupakan daerah yang sangat subur sehingga bidang perekonomiannya yang sangat pesat ya, sama aja sih kayak Indonesia ya sebenarnya. Jadi dia tuh Maaf ngantuk. main source-nya tuh ya pertanian, sama aja kayak kita nggak sih? Ya kita lah lebih menekankan ke pertanian kayak beras gitu. Ya kita tuh sumber daya alam lah intinya kan. Soalnya kalau misalkan hasil lembah Sungai Indus tuh biasanya kayak gandum, kacang polong atau wijen dan kurma ya, kayak biji-bijian gitulah sebagai komoditas mereka yang utama. Kalau kita padi ya. Padi Padi juga dan bisa. kapas. Ya pertanian. Pancasila.
pertanian saat itu didukung oleh sistem irigasi yang maju yang meniru model pertanian yang berkembang di Mesopotamia. Ini Mesopotamia ini ya nyambung sama podcast yang lain ya? Iya. Iya. Podcast apa emang? Podcastnya siapa tuh, Cise? Oh iya dia ngebahas tentang Mesopotamia Iya juga. kan, betul. Masyarakat peradaban Lembah Sungai Indus ada juga yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Ya, kalau misalkan ada yang jadi tani, pasti ada yang jadi pedagang dong. Sebagai distributor Mm-mm. yang menyalurkan hasil-hasil pertaniannya itu kepada konsumen. Betul. Kayak gitu guys. Kegiatan perdagangan tidak terbatas di Lembah Sungai Indus saja. Masyarakat Mohenjo-daro, bener kan? Mohenjo-daro, ya benar. Kemungkinan besar telah berhubungan dagang dan pelayaran dengan bangsa-bangsa lain di kawasan Asia Barat. Ya berarti distributor, mereka import kali ya. Ya jatuhnya import. Ekspor dan import. Bahasa modernnya import. Ya. Nggak tahu kalau bahasa Sungai Indus ya. Swekle. Cukule Madero. Kalau bahasa Sungai Indus ya. Kayak kira-kira sih kayak gitu. Sotoy banget ya jadi orang. Nenek gue orang sana. Nenek aku. Sorry. Hal itu didasarkan pada penemuan materai-materai tanah liat yang menggunakan tulisan gambar ternyata sama dengan benda sejenis yang ditemukan di Mesopotamia. Barang-barang yang diperdagangkan dapat berupa logam, perhiasan dari emas, terus bertahtakan batu pirus, pakaian, dan lain-lain. Banyak ya. Iya, banyak juga ya yang diimpor dan ekspor. Pantes maju peradabannya. Batu pirus. Batu pirus tuh apa sih? Batu kacang tuh, kacang pirus. Enggak dong, beda. Itu pilus. Oh iya. Batu pirus tuh apa? Nggak tahu. Ya kira-kira gitu lah. Ya pirus tuh ini. Jadi kamu benar nggak tahu? Ini sebuah aneh sih sebenarnya. Enggak serius, nggak tahu. Virus tuh kayak Virus bukan batu corona. permata, oi, virus. Oh, itu beda. Iya batu permata. Emang ini Iya batu permata. Ini diem. Kamu mau aku jelasin nggak? Iya, sorry. Jadi virus tuh kayak batu permata yang berwarna hijau kebiru-biruan gitu. Masa nggak tahu sih? Iya aku jatuhnya tahu. kayak perhiasan gitu loh. Jadi Temennya Rose Quartz. Harry Potter. Nggak nonton Harry Potter? Aku juga. Jadi aku juga nggak ngerti kamu mau apa sebenarnya. Jawab aja. Nah, karena hal itu juga dimungkinkan karena wilayah tempat mereka dekat dengan sungai yang besar, sungai Indus. Orang di Indonesia aja sungai-sungai aja banyak emasnya gitu-gitu karena emang sungai itu menyimpan banyak rahasia guys. The mystery of the world. Yes. No, there's a scientific of that. Oke. Kalau kita bahas tentang kepercayaan, sensitif kayak. Wah. Sensitif sih kayaknya. Apa kita bakal kena somasi? Enggak sih, karena peradaban mereka udah nggak ada. Jadi nggak apa-apa. Mereka mau protes apaan? Belum protes udah jadi skeleton jadi tengkorak. Dravidas Life Matter. Yes. Di Bombe. Enggak itu. Oh, iya. Aduh, gue pengen ditambah gue pengen ngomong apa? Wak dan Wakanda. Lanjut. Masyarakat Lembah Sungai Indus pada saat itu memiliki kepercayaan politeisme yang Apa bermakna itu? kepercayaan terhadap banyak Banyak dewa. dewa. Iya. 19 ada berapa dewanya? Beda. Firza, Wow. Dani, No. beda. Itu Enggak. dewa Wisnu. Dan ini yang bener nih. Ya. Dewa yang menempati urutan pertama itu adalah Dewi Ibu, ya benar. Dewi. Kaulah hidup. Udah. Enggak. Oke, lanjut. Dewi Ibu, Mother of Mother God. Dia itu apa sih? Dewi Alam ya? Oh, Dewi Alam. Iya, bisa dibilang Dewi Alam atau kayak apa namanya? Aduh, aku lupa lagi. Iya, pokoknya dia Nature good goddess. ya berarti Sorry banget ya kayak soalnya aku kebiasaan ngomong Perancis jadi kalau agak ke Inggris-Inggrisan gitu. papi kamu yang punya bengkel sebelah rumahku kan? Papi Prika. Paprika. Tit. Dan ada juga dewa-dewinya seperti Agni, Varuna, Vayu, Siwa dan sebagainya.
Kalau Siwa sih udah pasaran banget sih. Kalau Siwa tuh dewa apa ya? Dewa perang ya? Lupa lagi. Nanti kita search ya. nanti Iya, nanti kita cantumin di bawah sini. Iya, kita nanti cantumin di bawah ini. Nanti semua dewa-dewi di sini, guys. Iya. Oke, masyarakat lembah Sungai Indus juga menyembah binatang-binatang seperti buaya, gajah, serta menyembah pohon seperti pohon pipal. Ya, bisa dibilang animisme. Bukan animisme. Dinamisme. Bukan, satu lagi. Lupa. Oke, nanti nih. Kalian silakan baca di sini nih. Maaf ya Bu Firda. Ini biar editornya ribet. Nih, baca di sini. Iya, pokoknya itu. Nanti ada suara pop. Terus, Biasanya dalam melaksanakan pemujaan akan disertai dengan kegiatan ritual dan upacara keagamaan. Pemujaan tersebut dimaksudkan dengan tanda terima kasih terhadap kehidupan yang dinikmati berupa kesejahteraan dan perdamaian. Ya sebenarnya kita tinggal lihat di Bali aja sih. Di Bali kan banyak tuh nanti, apalagi lagi nyepi kan. Nyepi mulai tanggal 23. Dia dari hari ini yang kita buat. Nyepi itu besok, guys. Iya. Itu puasa bukan sih? Enggak, Nyepi itu hari Rabu sama Kamis. Makanya kan diliburin buat hari Nyepi tanggal 23 sampai 24. Nah, pokoknya ya intinya hari Nyepi itu ya sama aja kita memuja dewa, kita memuja dewa-dewi, kita menghormati mereka. Di Bali sih begitu ya. Cimiu, correct me if I'm wrong. anak Twitter banget. Oke, kita lanjut ke Teknologi. Ini teknologi kayaknya lumayan panjang sih pembahasannya. Iya, benar. Iya, teknologi, karena emang bisa dibilang peradaban mereka itu maju, makanya bisa dibilang teknologinya udah pasti maju dibanding yang lain. Makanya ini akan banyak makan waktu ya guys, membahas teknologi. Oke, masyarakat lembah Sungai Indus dikenal dengan peninggalan sains, teknologi, dan matematika. Wow. Matematika, coy. Bikin kepala pusing 7 galaksi, bikin galau. Contoh dari keberhasilan mereka dalam sains dan teknologi adalah pertanian, penghilangan tembaga, yaitu keterampilan kain, dan hampir ornamen logam yang rumit. Ya, mereka gila pintar banget sih itu. Iya, dalam peradaban itu ya. Dengan teknologi yang mungkin tidak semaju sekarang, tapi mereka udah bisa kayak mengolah gitu. Sementara itu, penggunaan pengetahuan matematika termasuk angka-angka dan sistem pembagian kemungkinan digunakan untuk memfasilitasi perdagangan dan pemerintahan. Ya make sense sih. Kalau misalkan kalau misalkan kamu dagang ya, kamu kan pasti bakal ngitung-ngitung. Iya. Kayak matematika tuh nggak bakal bisa lepas dari kehidupan kita. Kayak mau jadi kayak gimana pun pasti bakal ada hubungan sama. Iya, berarti mereka udah nggak pakai sistem barter dong, pakai uang. Money. Benar. By Lalisa. I can be the trap, some money, trapping on my money, trap some money. Kemampuan mereka dapat diketahui lebih lanjut dari peninggalan-peninggalan budaya yang ditentukan seperti bangunan kota Mohenjo-daro. Ditemukan seperti bangunan kota Mohenjo-daro dan Harappa. Berbagai macam patung, perhiasan emas, perak, dan berbagai macam materai. Gitulah, dengan lukisannya yang bermutu tinggi dan alat-alat peperangan seperti tombak, pedang dan anak panah. Ya, secara khusus di kota Harappa, Mohenjo-daro dan Ragi Garki itu perencanaan kota itu termasuk adanya sistem sanitasi kota. Kemungkinan besar merupakan sistem sanitasi pertama di dunia. Oh iya. Iya, emang aku nggak kaget sih kalau buat mereka itu jadi yang pertama di dunia tentang sanitasi. Mereka menggunakan teknik hidrolis deh kalau nggak salah. Iya, penggunaan hidrolis itu untuk mendapatkan air dari sumur. Sistem pembuangan dan drainase lembah Sungai Indus
bahkan dikatakan jauh lebih maju dibandingkan temuan di situs-situs kuno di Timur Tengah. Gila, keren banget ya berarti mereka. Otaknya benar-benar pakai, cuy. Mereka kalau hidup di sekarang kayaknya jadi ketua NATO deh. Bagian dari sistem sanitasi itu adalah adanya penggunaan toilet siram, flush toilet. Berarti dulu udah ada Toto tuh, Toto. Belum sih. Oh, belum bikin ya, belum. Boyo. Boyo. Dan sisa-sisa air dari kamar mandi dan toilet dialirkan melalui pipa untuk dibuang ke selokan-selokan pembuangan yang tertutup di sepanjang jalan utama. Berarti keren juga ya peradaban ini. Di UK aja nih ya, FYI, di Inggris pas sebelum-sebelumnya, pas masih masa-masa kerajaan, pembuangannya pup gitu-gitu tuh ya di sungai aja gitu, dibiarin aja gitu. Jorok banget ya. Makanya kan itu bau banget dan baru dibersihin ya baru-baru ini. Tiba-tiba ada kayak pupi lewat. Jorok ya. Oh iya. I'm really sorry. I'm really Oke. Udah, kita nggak nyangka ya ternyata kita udah di ujung pengacara. Kita udah berada di ujung podcast. Iya guys. Jadi pembahasan tentang teknologi tadi itu udah pembahasan terakhir tentang peradaban Sungai Indus. Unfortunately kita cuma bisa sampai sini aja ya. Iya. Kita say bye-bye. Bye. Bye. Mohon maaf kalau misalkan mohon maaf untuk salah dan kurangnya, dan untuk kalau ada salahnya silakan di komen aja. Jangan di komen Jise, makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.